wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Muhammad Munawir. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu. Alhamdulillah, kita masih bisa berhadir di tempat kita hari ini untuk melaksanakan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, atau P2K2. Tak lupa pula selawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, semoga dengan hadirnya ibu dengan di kegiatan ini mendapatkan manfaat yang banyak bagi ibu-ibu ketika sudah pulang dari kegiatan ini. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Masih ingat kita hari ini mempelajari tentang apa, Bu? Iya benar, kita masih di modul ketiga, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sebelumnya kita ada di sesi ke berapa, Bu? Terakhir kita ada di sesi ketiga, yaitu tentang apa, Ibu? Tentang yang ketiga, benar, tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Oke. Masih ingat materi yang sebelumnya itu kita membahas tentang apa aja di sesi ketiga? Ya benar, tentang bagaimana keluarga dapat mendukung ibu hamil dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, juga mendukung ibu hamil terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Nah, itu penting bagi ibu hamil. Oke, kita hari ini akan masuk ke sesi ke-4, yaitu tentang mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Baik ibu-ibu, hari ini kita mempelajari tentang bagaimana mendukung ayah dan ibu untuk dapat memberikan stimulasi kepada janin. Ini sangat penting bagi kita. Diharapkan nanti ibu mengerti apa itu stimulasi. Bagaimana mempraktikkan stimulasi pada janin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menstimulasi janin yang ada di kandungan ibu. Yang pertama, ada yang tahu apa itu stimulasi? Ada yang tahu? Oke. Ayo silakan, siapa yang mau menjawab? Oke, Ibu Ratna. Iya, iya benar. Stimulasi itu adalah rangsangan. Iya benar, rangsangan. Lengkapnya, stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak
janin masih berada dalam kandungan hingga anak akan lahir ke dunia. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuan untuk merangsang semua indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman bau, pengecapan, termasuk juga gerak kaki dan tangan. Jadi itu sangat penting untuk dilakukan karena itu dapat merangsang indera seorang anak nantinya ketika dia sudah lahir. Itu sangat penting. Jadi stimulasi juga kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar dapat tumbuh dan kembang secara optimal nantinya. Stimulasi itu seperti apa aja contohnya misalkan. Ada yang tahu contoh menstimulasi atau merangsang janin dalam kandungan? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Ibu Mila. Apa? Iya, benar. Bisa dengan cara ayah atau ibu mengelus perut ibu atau yang ayah mengelus perut ibu saat hamil, itu dapat merangsang janin dalam kandungannya. Selain itu, benar sekali, tepat sekali, memperdengarkan kalau di barat mungkin musik klasik ya kan. Di barat biasa musik klasik itu merelaksasi, musik-musik relaksasi itu baik. Tapi kalau kita mungkin bisa dengan memperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, itu salawatan dan sebagainya, karena itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang otaknya janin nantinya ketika sudah lahir. Bagaimananya itu bergantung pada seperti apa kita menstimulasi anaknya. Kalau ketika ibu mengandung kondisinya dalam keadaan stres, terus marah-marah, mungkin itu akan berpengaruh sama kondisi janinnya yang belum lahir. Mungkin ketika lahir akan ada gangguan-gangguan yang mungkin mempengaruhi tumbuh kembang si janin. Lalu mengapa stimulasi penting bagi janin? Ini dia. Pada usia janin 0 sampai 10 bulan, saraf itu mulai tumbuh. Ini adalah masa yang sangat penting dalam proses perkembangan otak anak karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel saraf atau neuron. Jadi itu penting. Jadi penting bagi kita orang tua untuk menstimulasi bayi dalam kandungan. Jadi itu sangat penting. Jadi itu akan membantu perkembangan atau tumbuh kembangnya otak janin. Bagaimana nantinya dia bisa jadi anak yang terbiasa distimulasi dari dari dalam kandungan, misalkan diperdengarkan berulang-ulang ayat suci Al-Quran, bisa jadi lahir dia nanti ke dunia dia menjadi hafiz Quran. Lalu kalau dia biasa ibu perdengarkan musik TikTok, lahir dia nanti jadi biduan. Iya, seperti itu. Jadi kasih stimulasi yang baik-baik. Terus bisa juga dengan menstimulasi dengan cahaya. Bisa pagi-pagi dipukul-pukul jam pukul 10 atau pukul 9, cahaya matahari itu kan sangat bagus, sangat sehat. Itu di situ bisa menstimulasi cahaya untuk penglihatannya. Terus bisa juga dengan senter. Yang penting tidak dengan handphone, karena handphone
ada apa namanya radiasinya, itu akan berpengaruh pada si janin. Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut pada jenis-jenis stimulasi pada janin. Ada 3 jenis stimulasi yang dapat dilakukan pada janin. Yang pertama, stimulasi dengan sentuhan. Nah, jadi ibu atau ayah bisa menyentuh perut ibu yang sedang hamil atau mengelusnya. Nah, itu si bayi atau janin itu dapat merasakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi itu sangat penting. Pada trimester pertama atau 3 bulan pertama itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena dengan rangsangan itu atau apa namanya oleh orang tua melalui sentuhan tangan atau untuk merespon gerakan atau tendangan si janin. Nah, itu oke. Lalu stimulasi yang kedua bisa dengan suara. Tadi ya seperti saya bilang tadi, bisa diperdengarkan musik klasik atau lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu juga atau ibu juga bisa mengajak cerita si janin atau membacakan buku, mendongengkan si janin mendengar. Jadi itu akan berpengaruh pada nanti apa namanya perkembangan syaraf si janin. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil tidak boleh stres. Kalau stres jadi nggak bisa stimulasi. Lalu stimulasi yang ketiga yang tadi saya bilang bisa dengan cahaya. Nah, itu pada 22 minggu. Jadi berusia 22 minggu. Itu dengan cahaya, dengan senter, jangan dengan sinar HP, karena handphone ada radiasinya. Atau yang sehat itu ketika pagi pukul 9 ibu-ibu bisa berjemur atau apa namanya sekedar memberikan cahaya matahari ke janin. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita ada lagi yang mau dibahas, ditanya, ibu-ibu sudah paham? Nah, jadi jangan lupa dipraktikkan di rumah untuk kalau ada keluarga ataupun anak atau ibu yang sedang hamil di keluarga, itu dapat hal ini bisa dipraktikkan di rumah. Lalu saya mengingatkan kembali juga tabel janji yang sudah pernah kita buat, itu dipraktikkan di rumah. Jangan hanya sekedar tertulis tapi terlupakan. Itu tidak bosan saya mengingatkan pada ibu-ibu untuk terus mempraktikkan apa yang sudah kita dapat hari ini di rumah. Jadi agar apa yang kita dapat hari ini di rumah dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu dan anak-anaknya nanti. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, kita akhir saja pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Saya akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirobbilalamin dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.